Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama aku Insyira Rehanadia, biasanya dipanggil Syira. Aku lahir tanggal 24 Juli 2009 dan tahun ini aku kelas 9. Aku bercita-cita menjadi seorang entrepreneur saat sudah besar. Di kesempatan kali ini, aku mau mempresentasikan kepada kalian portofolio aku selama 3 tahun bersekolah di SMP Homeschooling Bening ini. Dan kegiatan-kegiatan yang akan aku ceritakan itu mulai dari magang, terus project-project aku, live in, backpacker, dan juga beberapa experience aku. Mulai dari yang pertama yaitu project individu saat aku membuat jelly art. Waktu itu aku memilih untuk membuat jelly art karena aku nggak sengaja melihat di sosial media ada orang yang membuatnya. Dan aku tertarik untuk juga mencoba membuatnya untuk project aku yang pertama. Alasan aku tertarik karena menurut aku yang terpenting dalam membuat dessert selain dari rasanya yang enak karena eh, adalah penampilannya yang juga membuat orang menjadi pengen mencicipinya. Jadi karena itu aku jadi pengen mencoba untuk belajar membuatnya. Selama proyek ini berlangsung, menurut aku kendalanya itu adalah aku agak frustasi saat bikin pudingnya yang beningnya itu karena saat sudah kering jadinya butek mulu, jadinya saat aku mau menyuntiknya pakai gelatin yang berwarna, jadi kurang kelihatan bentuk bunganya. Tapi eh, alhamdulillahnya setelah beberapa percobaan, aku berhasil bikin 5 jelly art dengan bentuk bunga. Terus juga saat project ini aku nggak pakai coach, jadi saat ada kendala aku agak kesusahan, tapi aku cari tahunya di YouTube dan di IG, terus di lain-lainnya juga. Pelajaran yang aku dapat adalah, menurut aku kita memerlukan coach atau guru kalau misalnya kita mau belajar hal baru, apalagi kalau misalnya kita belum pernah ngelakuin hal itu sebelumnya. Atau enggak kita perlu sekedar orang yang bisa kita tanyain kalau misalnya ada kendala. Terus eh, karena ini aku baking dan bukan cooking, menurut aku karena karena baking lebih sulit dibandingin cooking, jadi kita tuh harus punya guru buat kita nanya-nanya atau enggak kita belajar karena harus sesuai takarannya banget kalau misalnya kita baking dibanding cooking. Kalau cooking kan kita bisa sesuai selera atau enggak sesuai feeling kita aja. Kalau enjoynya itu aku paling enjoy menghias pudingnya saat menyuntiknya gitu. Terus EV-nya juga sama. Kalau earn-nya aku mendapatkan skill membuat jelly art. Dan kalau excellent-nya aku saat menghias puding. Yang kedua ada saat membuat coklat soft cookies. Alasan aku memilih membuat cookies ini karena aku pengen bisa bikin dessert yang lain selain jelly art. Dan dari kecil tuh aku pengen nyoba bikin cookies, tapi selalu nggak sempet-sempet. Akhirnya aku bikin di project ini video aku yang kali ini. Terus aku belajarnya itu dari khusus online yang berbayar gitu. Di situ tuh aku dapet link resepnya, terus dapet video tutorial. Terus juga ada grup telenya di mana kita bisa berdiskusi kalau misalnya ada yang mau ditanyain gitu. Terus kendala selama project ini adalah aku tuh agak bingung dengan tingkat kematangan cookiesnya. Karena soft cookies dengan cookies yang belum matang tuh agak mirip-mirip. Karena soft cookies itu kan dalamnya lembut tapi luarnya keras. Terus kalau misalnya yang belum matang juga dalamnya kan masih lembut gitu. Terus waktu itu ovennya juga nggak ada angkanya, jadi aku harus kira-kira banget. Terus juga ada pas cookiesnya tuh gagal malah jadi keras, tapi akhirnya setelah beberapa percobaan aku berhasil. eh aku juga sangat puas dengan hasilnya karena rasanya sangat enak. Di project individu yang bikin cookies ini, aku bukan cuma belajar cara bikin cookies, tapi juga belajar berjualan. Karena setelah project ini selesai, bahkan sebelum selesai, aku tuh nyoba buat berjualan ke orang-orang sekitar aku, kayak ke teman-teman sekolah, terus ke teman-teman ibu aku gitu. Enjoynya itu aku saat membuat cookies, terus saat berjualan, terus juga saat membuat logo untuk dijual, dan saat packing cookies, karena menurut aku itu satisfying. Terus EV-nya itu cuma saat packing doang, karena yang lainnya tuh agak rumit. Kalau Earn itu aku mendapatkan skill membuat cookies dan berjualan. Kalau Excel-nya saat membuat cookies. Yang ketiga ada saat membuat tart birthday cake. Alasannya aku memilih untuk membuat dan menghias tart birthday cake itu karena aku dari dulu tuh pengen bisa bikin kue ulang tahun sendiri buat dikasih ke temen yang ulang tahun. Menurut aku itu aku bakalan senang kalau misalnya ngeliat mereka ekspresinya senang dapat kue ulang tahun yang aku bikin sendiri gitu kan. Jadi aku sangat mau untuk bisa bikin kue ulang tahun sendiri. Terus juga aku dari dulu pengen bisa
pengen punya toko kue yang lucu gitu saat besar nanti. Jadinya aku pengen belajar bikin kue-kue gitu. Hambatan yang paling besar saat project ini itu karena di waktu yang bersamaan aku lagi pindahan rumah. Jadi aku harus lebih effort untuk memanage waktu aku saat saat melakukan project ini. Jadi aku nggak melakukannya sesuai tanggal yang aku bikin sebelumnya yang udah aku plan. Tapi yang penting aku bisa selesai selama 2 minggu itu dan alhamdulillah selesai. Dari kendala itu aku belajar lebih cara memanage waktu aku. Terus juga aku belajar untuk bisa menyelesaikan tanggung jawab aku walaupun ada kendala atau hambatan gitu. Dan dari project ini aku menghasilin 8 cakes dan 3 dari kue itu aku kasih ke keluarga aku dan teman aku yang lagi ulang tahun. Enjoy-nya itu aku saat membuat adonan kue, terus saat menghiasnya, dan saat memberikan kue ke teman yang berulang tahun. Kalau izinnya saat menghias kue, dan earn-nya itu aku mendapatkan skill membuat kue dan time management. Kalau excel-nya saat menghias kue. Selanjutnya saat internship. Internship pertama itu di Papapia saat aku kelas 7. Aku magang bersama 3 teman aku, yaitu Ima, Didi, dan Nafis. Papapia itu toko yang menjual bakpia. Walaupun aku nggak terlalu suka sama bakpia, tapi ya aku yang paling enjoy itu saat membuat adonan bakpia. Jadi kita tuh kayak ngukur dan bulet-buletin adonan-adonannya. Terus kalau easy-nya itu menurut aku saat packingnya kayak misalnya ngebentuk boxnya, terus masukin bakpianya ke plastik dan ke box, terus saat menggunting dan menempelkan barcode. Kalau earn itu aku mendapatkan skill membentuk adonan bakpia, juga skill packing gitu. Kalau excellent aku saat membentuk adonan bakpia. Yang kedua ada magang di Eho Farm, yaitu di rumah hidroponik. Jadi di sana tuh aku belajar cara menanam kangkung, bayam, pakcoy, kailan, caisim dengan metode hidroponik. Dari mulai menyemainya sampai memanennya. Terus aku tuh tertarik dengan produk dan jasa yang mereka berikan ke orang-orang, kayak misalnya mereka menjual hidroponik ini ke hotel-hotel, terus mereka juga ada wedding venue, terus juga ada RH Kitchen, itu bikin aku jadi pengen punya tempat yang bermanfaat bagi banyak orang saat aku besar nanti. Kalau enjoy-nya aku sebenarnya semua kegiatan, tapi intinya cuma saat menyemai dan memotong rockwool karena kegiatan yang lain-lainnya itu panas karena di luar, jadi aku kurang suka. Kalau earn-nya itu aku jadi bisa mengetahui cara menanam dengan metode hidroponik dan juga mengetahui alat-alat yang sebelumnya aku kurang tahu. Terus excellent-nya saat aku menanam. Yang ketiga, magang terakhir itu ada di Ravitas Cake and Bakery tahun ini. Itu adalah magang individu pertama aku. Jadi awalnya itu aku agak takut. Tapi karena ternyata karyawan di sana itu sangat baik, aku jadi nyaman saat magang di sana. Terus dari yang aku lihat, semua bidang pekerjaan di sana itu membutuhkan skill yang berbeda-beda banget. Jadi untuk menyelesaikan pekerjaannya mereka membutuhkan skill yang berbeda-beda. Dan yang pernah aku bilang, aku sangat tertarik menjadi ownernya. Terus menurut aku sangat enjoy saat menghias kue Korean cake-nya. Kalau easy-nya itu saat melipat box dan menghias. Dan kalau earn-nya aku mendapatkan skill eh, dalam membentuk berbagai macam kue kering, terus juga menghias Korean cake dan melipat box dan menginput data customer. Terus kalau excellent-nya itu saat menghias Korean cake dan saat aku melipat box. Kenapa aku bilang melipat box? Karena ada satu jenis box yang lipatannya tuh agak rumit. Itu buat hampers Ramadan gitu. Terus saat aku lagi membentuknya gitu, ada salah satu karyawan, sebenarnya itu bukan pekerjaan dia, tapi karena saking banyak box yang harus dilipat, akhirnya dia coba buat bantuin. Terus aku ajarin cara bikinnya kan. Pas percobaan kedua, dia langsung nyerah karena saking rumitnya lipatan-lipatan boxnya itu. Selanjutnya saat aku live in, yang pertama itu live in di Pulau Untung Jawa. Pengalaman yang bermakna dan yang baru menurut aku yang paling menarik itu saat aku melihat burung dengan berbagai jenis di Pulau Rambut. Itu tuh berada di dekat Pulau Untung Jawa. Terus juga saat aku membuat manisan ceremai dan juga memancing bersama nelayan di tengah laut. Terus kalau skill yang meningkat itu berbagian dengan mandiri. Karena waktu itu aku pertama kali pergi ke pulau nggak sama keluarga selama 1 minggu gitu. Terus yang kedua itu ada
Desa Wisata Hanjeli. Pengalaman yang bermakna itu saat aku belajar tentang tanaman Hanjeli, dan itu juga objek pengamatan aku selama aku di sana. Jadi aku senang bisa lebih mendalami tentang tanaman yang menarik ini. Terus juga aku senang bisa ngeliat penyu yang lagi dilepasin langsung ke laut. Dan skill yang meningkat itu membuat laporan objek pengamatan mulai dari cara bikin pertanyaannya yang waktu itu diajarin sama Bu Marti, terus sampai bikin laporannya. Yang ketiga ada Tabanan Bali. Menurut aku pengalaman yang paling bermakna itu saat perjalanan menggunakan pesawat bersama teman-teman, terus saat pulangnya juga 24 jam lebih di bis, dan saat belajar mengolah markisa menjadi sirup dan selai, itu menurut aku seru banget. Terus juga saat melihat lumba-lumba di tengah laut. Skill yang meningkat itu skill mengolah markisa menjadi selai dan selai dan sirup. Juga skill aku dalam membuat laporan pengamatan jadi bertambah. Yang backpacker yang pertama itu ada Kuningan. Pengalaman yang bermakna itu saat aku mengunjungi keraton Kesepuhan, kan menurut aku itu seru banget. Terus juga pas lagi main sama burung-burung yang ada di sana, kita ngasih makan burung-burungnya gitu. Terus juga saat aku ke tempat jeruk nipis peras, jadi di sana kita beli jeruk nipis peras yang botolnya besar. Dan karena aku penasaran dengan rasanya, karena botol yang besar baru bisa kita minum saat pulang, terus aku penasaran dengan rasanya yang udah dicampur dengan air, aku akhirnya minta mau beli yang botolnya kecil ya enggak, terus kebetulan ada botol tinggal satu yang kecil dan aku pengen belinya tapi ternyata malah dikasih bukan, jadi aku nggak perlu bayar. Terus skill yang meningkat itu merancang rencana sebelum berpergian karena ini backpacker pertama, terus juga saat mengedit video output. Yang kedua ada backpacker ke Malang. Pengalaman yang bermakna itu menurut aku saat mengunjungi Angkut dan saat ke Janti Park karena menurut aku itu sangat seru. Skill mencari uang danus untuk backpacker ini, terus juga waktu skill meningkat itu packing barang-barang karena waktu itu aku bawa carrier yang ukurannya lebih kecil dibandingin teman-teman aku. Terus selanjutnya beberapa experience aku yaitu volunteer pertama di Rumah Quran tahun 2022, 2023, dan 2025. Waktu itu kita tuh melakukan hal yang bermanfaat di bulan Ramadan dengan cara mencari dana sembako dari orang yang mau bersembako, terus nanti kita beli bahan-bahannya sendiri di supermarket, habis itu kita kasih ke anak-anak yang belajar di Rumah Quran. Pas 2022 dan 2003 sebelumnya kita tuh ngajak main mereka dulu, terus kita kasih reward, snack-snack gitu, habis itu baru kita kasih sembakonya. Terus volunteer yang kedua itu di sekolah luar biasa atau SLB. Jadi SLB ini adalah sekolah bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Di sana aku dan teman aku menghabiskan waktu 1 hari menemani mereka belajar dan menemani mereka berkegiatan di sekolah. Terus juga di akhir acara kita ngasih mereka snack gitu sebagai ya kenang-kenangan aja gitu. Terus yang ketiga ada volunteer mengajari origami. Saat aku live in di Desa Wisata Hanjeli, itu kelompok aku sharing session ke Akamsi yang ada di sana. Kita memutuskan untuk ngajarin cara bikin origami. Kita suruh mereka bikin origami dalam bentuk apapun itu. Dan karena kebetulan aku bisa bikin origami bentuk burung derek atau suru yang dari kultur Jepang gitu, akhirnya aku ajarin mereka cara bikin itu. Alasan aku memilih untuk ajak mereka untuk main origami karena aku teringat saat aku SD itu aku pernah diajarin guru aku satu kelas cara bikin origami berbentuk burung derek, dan aku satu-satunya yang berani menyelesaikan sampai akhir tanpa bantuan dari guru gitu. Jadi aku pengen mereka itu berkreativitas dengan origami dengan berani tanpa harus takut untuk salah gitu. Terus yang terakhir volunteering mengajarkan kebersihan saat aku live in di Pulau Untung Jawa. Itu aku bertiga sama Ima dan Didit. Kita ngajarin akamsi yang ada di sana tentang kebersihan. Jadi kita ngajarin mereka untuk tetap menjaga pulau mereka biar tetap bersih gitu. Terus di akhirnya itu kita ngasih mereka snack biar mereka senang gitu.
Sekian presentasi dari aku. Semoga bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lili. Jadi, nah, menurut saya hal baik apa sih yang bisa ambil ada peluang belajar online. Jawabnya betul. Oh, saat bikin cookies. Ya kan, mungkin hal baik dari belajar online buat proyek itu apa? Terus ada kendala apa? Hal baiknya itu kita jadi nggak kita bisa nentuin sendiri kita tuh mau belajarnya kapan gitu kan soalnya kita tinggal dikasih resepnya dan kita tinggal nentuin kita mau bikinnya kapan jadi kita bisa bikin jadwal kita sendiri sesuai dengan jadwal kita sendiri terus kita juga bisa bertanya dengan apa bertanyanya lewat online gitu terus kalau kendalanya mungkin kadang kalau misalnya kita udah sesuai resep yang dikasih terus ternyata masih gagal itu agak bingung gitu sih walaupun aku ngeliat di grupnya ada yang sama juga tapi terus itu bikin aku jadi tambah bingung tapi akhirnya aku nyoba-nyoba lagi terus akhirnya berhasil dan itu ternyata sebenarnya lebih banyaknya itu kendalanya gara-gara ovennya tuh nggak ada angka temperaturnya gitu jadi aku harus ngeliat dari besar kecil apinya gitu. Backpacker ah, saat aku backpacker itu aku jadi punya perubahan yang besar. Pertama itu yang paling penting itu merancang saat kita mau berpergian karena itu tuh bakalan kita butuhin sampai kita besar nanti sampai kita punya keluarga kita mau jalan-jalan kita kan harus bikin rencananya dulu kan. Situ menurut aku sangat penting. Terus juga saat eh, belajar mencari uang danus itu juga juga pelajaran yang sangat berharga. Ya, ya, bagaimana keseluruhan soal sekolah ini Insia gitu. Untuk SMP ya. Nah, menurut Insia seperti apa program-program yang ada di Bening ini? Menurut aku program Bening ini di SMP Bening ini selama 3 tahun yang aku rasain em, walaupun awalnya itu aku agak sedikit kesusahan karena belum pernah melakukan sebelumnya. Tapi semakin kesini semakin aku ngelakuin banyak kegiatan, aku jadi aku jadi sadar kalau ternyata ini tuh banyak banget manfaatnya. Terus ternyata nggak sesusah yang awalnya saat aku kelas 7 pikirin gitu. Karena sebelumnya kan sebenarnya saat kelas 7 tuh aku nggak terlalu apa nggak terlalu pengen sekolah yang terlalu banyak prakteknya apalagi terlalu banyak kegiatan kan menurut aku itu aku kira bakalan jadi ribet banget tapi akhirnya aku jalanin dengan senang hati dan ternyata kalau kita jalanin dengan eh, nggak terlalu banyak ngeluhnya itu bakalan bikin kita jadi enjoy aja dan kita beneran dapetin pelajaran yang emang kita bakal dapetin gitu jadi kita akan belajar dengan benar kalau kita nggak banyak ngeluhnya gitu. Halo, halo Insira. Tadi Bapak lihat dan Bapak dengar Insira itu proyek individunya tuh dari puding
cookies, terus kue ulang tahun ya. Nah, Bapak penasaran kenapa Insyira memilih tentang kue? Apakah ada ke arah ke sana atau bagaimana? Apakah Jadi alasan aku memilih project dari kelas 7 itu bikin jelly art, terus kelas 2, kelas 8-nya bikin cookies, terus kelas 9-nya bikin kue ulang tahun, dan tiga-tiganya itu sama-sama baking. Karena cita-cita aku saat besar kan mau jadi entrepreneur, dan aku mau jadi entrepreneur di bidang kuliner. Jadi menurut aku selain harus bisa bisnis manajemen, aku juga harus bisa sedikit tentang basic skill dalam baking gitu. Karena aku pengen punya toko kue yang lucu gitu saat aku besar nanti. Oke, baik. Terima kasih. Insyira, sangat bagus ya jawabannya. Ada guru yang lain? Ada lagi atau teman-teman? Oke. Oke, Insyira, silakan ditutup. Sekian presentasi portofolio aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi adalah presentasi proyek individu dari Insyira ya, kelas 9 dari SMP Bening. Proyek yang mana proyek individunya itu fokus terhadap kue, kuliner, dan Insyira ini sudah punya pengalaman tentang live in dan magang.